Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Heri Nurdianto Eskom MTI selaku dosen pembimbing mata kuliah Transformasi Digital. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Dia Puspitasari dengan NIM 22813134022 dari Prodi D4 Administrasi Perkantoran kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul pemrograman web. Tapi materi pada presentasi kali ini yaitu yang pertama pengertian HTML atau Hypertext Markup Language. Yang kedua pengertian CSS atau Cascading Style Sheet. Dan yang ketiga manfaat CSS. Dan keempat type dan fungsi CSS. Yang kelima HTML tag dan CSS precedence. Dan yang terakhir JavaScript. Yang pertama yaitu pengertian HTML atau Hypertext Markup Language. HTML adalah bahasa markup yang banyak digunakan untuk membuat dokumen hypertext. Secara khusus, web browser seperti Internet Explorer bekerja seperti mesin yang akan menginterpretasi HTML dan menampilkannya dengan benar. Versi pertama HTML dikembangkan oleh Tim Berners-Lee, salah satu pencipta World Wide Web. Walaupun HTML memiliki aturan dasar yang kuat, standar untuk versi terbaru masih terus berubah. Pengguna mungkin mendapati bahwa setiap web browser di pasaran dapat mendukung variasi HTML yang berbeda-beda. Selanjutnya, pengertian CSS atau Cascading Style Sheet. Sama seperti HTML, Style Sheet juga mengikuti standar dan aturan bahasa yang telah ditetapkan. Bahasa ini yang dikenal sebagai Cascading Style Sheet atau CSS memungkinkan pengembang web untuk menulis pernyataan kode yang mengatur gaya elemen pada halaman web. CSS memberi pengguna kemampuan untuk mengendalikan tampilan dan tata letak halaman web, termasuk mengatur gaya tautan, font, margin, tabel, warna ukuran, keselarasan, dan banyak lagi di seluruh halaman web. Dengan CSS, pengguna dapat memberikan tampilan dan format yang konsisten pada halaman web dengan menggunakan style sheet. Selanjutnya, pengertian CSS atau Cascading Style Sheets. Sebuah style adalah aturan yang menentukan tampilan elemen di halaman web, sementara style sheets adalah kumpulan aturan yang menentukan gaya untuk halaman web atau seluruh situs web. CSS digunakan untuk menentukan gaya tertentu untuk karakter, kata, kelompok kata, halaman, atau seluruh situs web. Meskipun pengguna dapat mengubah hampir semua aspek tampilan menggunakan gaya ini, termasuk beberapa tampilan yang tidak mungkin dilakukan dalam HTML, CSS bukanlah bahasa yang berdiri sendiri atau lengkap. Gaya ini digunakan untuk mengontrol item, tampilan, atau bagian pada halaman web. CSS bukanlah HTML. Ini adalah bahasa terpisah yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan tampilan HTML. World Wide Web Consortium, organisasi yang sama yang mendefinisikan standar HTML, menetapkan spesifikasi CSS. CSS tidak digunakan untuk menambahkan konten apapun ke situs web pengguna. CSS hanya membuat konten pengguna terlihat lebih menarik atau rapi. Selanjutnya, ada manfaat CSS. Yang pertama yaitu kode HTML di halaman web mengatur konten, sementara CSS mengendalikan HTML. Hal ini memungkinkan pengguna menciptakan halaman web yang sesuai di semua browser. Yang kedua yaitu salah satu keunggulan utama menggunakan CSS di halaman web adalah kemudahan memperbarui halaman.
Jika pengguna ingin mengubah desain, alih-alih mengedit lusinan atau bahkan ratusan halaman web di situs, pembuat web dapat membuat satu perubahan sederhana pada file CSS. Dan perubahan tersebut akan otomatis memperbarui seluruh halaman situs yang sudah dibuat. Selanjutnya, dengan CSS, pengguna dapat menambahkan elemen visual seperti warna, batas, margin, dan gaya font ke halaman web. Dan yang terakhir, style sheet memberi pengembang kemampuan untuk mengubah gaya elemen tertentu di halaman web, seperti paragraf atau mengubah gaya elemen di seluruh halaman web. Selanjutnya, terdapat tip dan fungsi dari cascading style sheet. Terdapat 3 tip. Yang pertama yaitu inline. Fungsinya yaitu ditambahkan dalam teks standar HTML, membuat halaman style mengubah tag spesifik tersebut tetapi tidak mempengaruhi tag lainnya di dalam dokumen. Yang kedua, gunakan inline style sheet untuk style individu. Tip yang kedua yaitu embedded. Fungsinya ditambahkan ke style sheet dalam tag head dari dokumen HTML untuk menentukan style seluruh web halaman. Yang kedua, gunakan style sheet embedded untuk style satu halaman web. Yang ketiga yaitu eksternal. Fungsinya juga dikenal sebagai linked style sheet atau yang tertaut. Di sini pengguna membuat sebuah file teks yang berisi semua style atau gaya yang ingin diterapkan. Dan kemudian disimpan file teks dengan ekstensi file CSS. Kemudian menambahkan link ke external style sheet di web page yang kehendaki pada website style sheet. Eksternal memberi pengguna fleksibilitas dan sangat ideal untuk dapat diterapkan format yang sama ke semua halaman web di situs web. Style sheet eksternal juga memudahkannya mengubah format dengan cepat di seluruh halaman web. Yang kedua, gunakan style sheet eksternal untuk style yang Anda inginkan pada situs web dengan cara menuliskan misalnya seperti berikut. Yang artinya semua format akan mengacu ke file URL CSS. Selanjutnya, HTML tag dan CSS precedence. Berikut adalah cara untuk memprioritaskan tag. Yang pertama, tag HTML menimba semua tag lainnya. Yang kedua, tag inline CSS menggantikan tag yang embedded dan linked text. Yang ketiga, tag embedded CSS menggantikan linked text. Dan yang terakhir, tag linked CSS tidak hanya menimpa tag lainnya. Adapun sinteks untuk CSS harus menggunakan pernyataan style untuk menentukan style. Ada berikut penunjukan contoh pernyataan style yang digunakan dalam embedded atau external style sheet. Seperti berikut. Selanjutnya, format CSS text. CSS text akan diformatkan sebagai berikut. Selector adalah perintah dari browser command yang biasanya tag HTML yang ingin diformat tersebut adalah bagian dari pernyataan style yang mengidentifikasi elemen halaman. Pernyataan style yang embed atau disematkan dapat ditulis ulang menjadi inline style sheet sebagai berikut. Format CSS text. Sedangkan untuk pernyataan style jenis embed atau extended, jika nilai properti berisi lebih dari satu kata, harus diapit dengan tanda kutip seperti berikut. Format CSS text, jika pengguna ingin menampilkan dua jenis paragraf dalam halaman web dengan ketentuan satu di tengah dan lainnya rata kanan, format pernyataan style untuk paragraf yang menggunakan pernyataan embedded
Garis extend style akan terlihat seperti berikut. Format CSS text. Untuk menunjukkan ke paragraf mana CSS ini harus diterapkan, maka cukup ditempatkan kelas dalam teks paragraf seperti berikut. Properties in Style Sheet. Style Sheet memungkinkan pengguna untuk mengontrol banyak nilai properti yang berbeda untuk berbagai elemen di halaman web. Ada 6 properti utama dan opsi terkait yang bisa digunakan di Style Sheet, yaitu seperti family, size, style, varian, dan weight. Inline Style Sheet. Dengan inline style sheet, pengguna dapat menambahkan style ke tag HTML individual seperti judul atau paragraf. Style mengubah tag spesifik tersebut, tetapi tidak mempengaruhi tag lain dalam dokumen. Karena style sheet sebaris lebih diutamakan daripada jenis style sheet lainnya dan mempengaruhi gaya untuk tag HTML individual. Jenis style ini akan sangat membantu bila ada satu bagian dari halaman web perlu memiliki style yang berbeda dari bagian halaman web lainnya. Inline cascading style tag digunakan dalam kode HTML standar menggunakan parameter style. Adapun perbedaan penulisan antara embedded style dan inline style seperti berikut. Embedded Style Sheet. Embedded Style Sheet digunakan untuk mengontrol style dari satu halaman web. Pengguna dapat mengatur bagaimana seluruh halaman web akan muncul termasuk link, font, teks, dan banyak lagi. Hanya dengan menggunakan Embedded Style Sheet tag, hal yang menarik dengan menyematkan kode style adalah pengguna dapat membuat kelas kode sendiri. Ini berarti pengguna dapat menunjukkan style yang berbeda di seluruh halaman web dan kemudian memanggilnya dalam halaman yang dikehendaki. Selanjutnya, JavaScript. Bahasa script seperti JavaScript dapat dianggap sebagai jenis bahasa pemrograman yang lebih sederhana dan mudah dipelajari. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang bersifat scripting dan sering digunakan untuk membuat halaman web yang interaktif dan dinamis. Bahasa ini pertama kali dikembangkan oleh Netscape pada tahun 1995 dan telah menjadi salah satu bahasa yang paling populer untuk pengembangan web. JavaScript dapat disisipkan ke dalam dokumen HTML untuk mengendalikan perilaku elemen-elemen di halaman web. Dengan JavaScript, pengembang web dapat membuat halaman web yang lebih responsif dan menarik, seperti dengan membuat animasi validasi formulir dan memberikan interaksi pengguna yang lebih baik. Adapun fungsi dari JavaScript. Fungsi JavaScript yang paling umum adalah untuk pengembangan aplikasi web dan mobile. Membangun web server dan aplikasi server, membuat website yang interaktif, serta game development. Bahasa pemrograman JavaScript sekarang memiliki banyak framework dan library yang bisa membantu mempercepat proses seperti Angular, jQuery, dan React. Meskipun umumnya melayani program berbasis web, itu pemrograman JavaScript memiliki implementasi lain di area yang berbeda. Selanjutnya, klien dan server. Ketika web server membuka sebuah website, maka operasi yang dijalankan oleh web server tidak hanya sekedar berpindah dari kode HTML menjadi teks atau gambar saja. Pada saat yang sama, web server juga berfungsi sebagai klien yang berinteraksi dengan server lain yang memiliki dokumen HTML yang sedang diakses oleh pengguna. Model termudah untuk mendemonstrasikan hubungan antara klien server adalah pemrosesan formulir oleh aplikasi Common Gateway Interface atau CGI. CGI adalah aplikasi yang dijalankan dari web server. Pengguna web mengisi formulir dan dikirim ke CGI. Permintaan pengguna diterima oleh CGI dan keluaran yang diminta akan dikirim. CGI Script atau Common Gateway Interface Script adalah aplikasi atau sekumpulan instruksi yang menerima data dari dokumen HTML untuk melakukan operasi tertentu pada data tersebut. Sekian presentasi dari saya. Eh, jika
Terdapat kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.